Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman mahasiswa dimanapun Anda berada, masih bersama dengan saya Henry SPD MPD. Saya selaku pengampu mata kuliah Ilmu Ekonomi dalam IPS yang akan menemani teman-teman mahasiswa belajar tentang ilmu ekonomi dalam IPS. Teman-teman mahasiswa dimanapun Anda berada, perlu Anda ketahui bahwasannya dalam mata kuliah ini mempunyai bobot 2 SKS. Artinya 2 SKS itu ada 6 pertemuan, di mana dalam 16 pertemuan tersebut, pada pertemuan yang ke-8 kita akan menghadapi UTS, dan pada pertemuan yang ke-16 kita akan menghadapi UAS. Baik teman-teman mahasiswa, sebelum Bapak menginjak pada materi-materi dalam mata kuliah ini, perlu saya sampaikan terlebih dahulu mengenai tentang mata kuliah ini. Mata kuliah Ilmu IPS ini adalah mata kuliah yang membahas tentang dasar-dasar ilmu ekonomi, termasuk analisis masalah ekonomi dan produk. Selanjutnya tentang lembaga keuangan dan perekonomian Indonesia. Sedangkan tujuan dari mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu menjelaskan dasar-dasar ilmu ekonomi sebagai bagian dari ilmu pengetahuan sosial. Oke, teman-teman mahasiswa, pada pertemuan yang pertama kita akan membahas tentang ruang lingkup ekonomi. Nah, pertemuan ini sangat menarik sekali untuk kita simak bersama-sama, saksikan dan juga kita analisis bersama-sama. Apa sih ruang ekonomi? Tentu yang ada di dalam benak kita, yang harus saya sampaikan terlebih dahulu adalah ekonomi adalah salah satu ilmu sosial yang mempelajari tentang beberapa aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, pertukaran, dan konsumsi barang dan jasa. Selanjutnya, ilmu ekonomi atau ekonomi juga dapat diartikan sebagai sebuah studi tentang manusia dalam urusan hidupnya sehari-hari. Dengan kata lain, ekonomika adalah sebuah studi tentang penggunaan sumber daya yang langka untuk memenuhi keinginan manusia yang tidak terbatas. Nah, poinnya adalah ekonomi tersebut berkaitan dengan bagaimana ia berada pada setiap aktivitas keperluan manusia dalam setiap harinya. Selanjutnya ada kelangkaan. Apa sih kelangkaan? Kelangkaan adalah dapat diartikan sesuatu yang sifatnya sangat fenomenal, jarang ditemukan, atau dalam kehidupan manusia selalu dihadapi pada berbagai masalah. Masalah itu timbul karena adanya kesenjangan antara keinginan dan kenyataan manusia itu sendiri. Keinginan dan kemampuan dari manusia itu sendiri. Selanjutnya, keinginan manusia tidak terbatas akan membuat segala sesuatu semakin sulit untuk diperoleh. Bahkan adanya bisa menimbulkan suatu kelangkaan yang diciptakan oleh ketidakterbatasan keinginan manusia. Sedangkan alat manusia
Alat pemuas kebutuhan manusia itu terbatas. Karena apa? Karena keterbatasan alat pemuas inilah manusia dituntut untuk arif dalam menggunakan sumber daya yang terbatas, dalam menghasilkan barang dan jasa. Tujuannya apa? Agar dapat mengimbangi keinginannya yang tidak terbatas, dan untuk memperolehnya diperlukan pengorbanan yang tentu tidak sebanding dengan usaha-usaha dan fasilitas yang ada. Oleh karena itu, teman-teman mahasiswa, kelangkaan di sini dapat juga diartikan sebagai salah satu sebab dari kerakusan manusia. Kerakusan manusia yang tidak terbatas atau keinginan manusia yang tidak terbatas dengan kapasitas yang ada untuk saat ini. Contoh kelangkaan bisa kita lihat dari materi ini. Yang pertama, sumber daya. Sumber daya itu bisa dipetakan menjadi dua, teman-teman mahasiswa. Yang pertama, SDM atau sumber daya manusia. Yang kedua, sumber daya alam. Kelangkaan BBM akan mengakibatkan naiknya harga bensin. Dengan naiknya harga bensin akan menimbulkan masalah meningkatnya biaya hidup. Ini salah satu faktor yang mengakibatkan sebuah kelangkaan. Sumber daya alam yang terbatas, sumber daya alam, sumber daya manusia juga terbatas. Oleh karena itu, keterbatasan pola pikir manusia dalam mengelola sumber daya alam di Indonesia itu mengakibatkan semua keperluan manusia tidak bisa terpenuhi. Selanjutnya, bagaimana cara membedakan biaya peluang dan biaya sehari-hari? Di sini cukup menarik untuk kita bahas bersama-sama. Biaya peluang adalah pengorbanan yang dilakukan untuk mengadakan, mendirikan atau melakukan sesuatu untuk mendapatkan barang dan jasa, atau memproduksi barang dan jasa yang dinyatakan oleh satuan uang menurut harga pasar yang berlaku. Selanjutnya, biaya peluang dan sehari-hari. Biaya peluang tidak selalu berupa uang yang harus dikeluarkan, akan tetapi lebih merupakan pengorbanan yang harus dihadapi oleh setiap pelaku ekonomi ketika mengambil keputusan ekonomi. Itu biaya peluang. Jadi jangan justifikasi oleh kita bahwasannya biaya itu diidentikan dengan nominal. Tidak, tapi ada nilai yang memang di sana itu ada keterkaitan antara pelaku, di mana tidak harus uang yang harus dikeluarkan, tapi juga upaya-upaya yang dilakukan oleh manusia untuk diambil sebuah keputusan, di mana keputusan tersebut tentunya mempunyai tujuan agar kita menjadi atau manusia itu sendiri menjadi orang yang lebih beruntung. Selanjutnya, biaya sehari-hari. Biaya sehari-hari dapat diartikan sejumlah uang yang harus dikeluarkan atau nominal berapa uang yang harus kita keluarkan setiap harinya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Misalnya, biaya transportasi, uang makan, uang belanja. Jadi kalau kita lihat dari deskripsi biaya sehari-hari, lebih kepada nominal berapa yang harus kita keluarkan atau yang harus kita anggarkan untuk kepenuhan kita sehari-hari. Dari pemaparan di atas dapat kita simpulkan
ya, sebuah benang merahnya atau upaya dalam mengantisipasi hal tersebut, maka dibutuhkan kecerdasan ekonomi dalam pemanfaatan setiap peluang dari kebutuhan hidup kita sehari-hari yang berkaitan dengan sumber daya kita, baik itu sumber daya manusia maupun sumber daya alam yang kita miliki. Oleh karena itu teman-teman mahasiswa semuanya dimanapun Anda berada, kecerdasan ekonomi bukan bagaimana cara kita itu memperoleh uang sebanyak-banyaknya, tapi bagaimana kita itu memanage agar setiap aktivitas baik yang berhubungan dengan aktivitas jual beli maupun dalam memanfaatkan setiap peluang itu dapat menguntungkan bagi kita bersama. Teman-teman mahasiswa yang saya banggakan, misalnya kita kasih contoh, pemerintah telah menerapkan arah kebijakan ekonomi yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya. Di antaranya meliputi melakukan kebijakan industri, perdagangan dan investasi dalam kegiatan perekonomian global yang berbasis pada keunggulan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang dimiliki. 2. Melakukan pengembangan sistem pertahanan pangan yang berbasis pada keragaman sumber daya bahan pangan guna menjamin tersedianya pangan dengan harga yang terjangkau. 3. Meningkatkan kemampuan dan kemandirian tenaga kerja secara keseluruhan, meningkatkan kuantitas dan kualitas pengiriman tenaga kerja ke luar negeri dengan memperhatikan kompetensi, perlindungan dan pembelaan tenaga kerja. Oleh karena itu teman-teman mahasiswa dimanapun Anda berada, dari beberapa uraian-uraian yang disampaikan dalam pertemuan ini dapat kita ambil kesimpulan bahwasannya peluang bukan hanya bagaimana kita meraih keuntungan yang berbentuk finansial, tapi peluang merupakan salah satu upaya bagaimana keadaan kita, kondisi kita, aktivitas kita, dalam keadaan apapun kita tetap bisa memperoleh keuntungan. Mungkin cuma itu yang bisa saya sampaikan. Untuk pertemuan yang akan datang, silahkan Anda buka modul selanjutnya biar kita bisa bedah bersama-sama. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.